Hai guys, kembali lagi bersama kami di Zona Rebahan. Kali ini masih sambil rebahan pula, aku akan menceritakan sebuah alur film animasi yang berjudul The Ice Age Adventure of Buckwheat yang dirilis pada tahun 2022 ini. Alur cerita film kartun ini banyak manfaatnya buat anak-anak, terutama untuk mengenal nama jenis hewan. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tanpa berlama-lama lagi, hayu langsung aja ke alur ceritanya. Cerita ini berawal dari seekor mamut bernama Manny yang kehilangan keluarganya karena manusia pemburu. Lalu ada kukang bernama Said yang diterlantarkan keluarganya. Dan si Diego, kucing bergigi pedang, dia meninggalkan kawanannya yang kejam. Kemudian takdir menyatukan tiga sekawanan berbeda ini. Manny menyangka dia adalah mamut terakhir di zaman es ini, tapi ternyata salah guys. Dia ketemu sama mamut betina bernama Ellie. Ternyata Ellie punya saudara angkat 2 ekor possum bernama Crash dan Eddie. Kemudian mereka bertiga bergabung sama Manny, Sai, dan Diego. Mereka pun menjalani berbagai petualangan yang hebat. Bahkan mereka menemukan dunia yang hilang dan banyak dinosaurus yang hidup di bawah sana. Dangerous! Super duper dangerous! Stupid! Saat ini Crash dan Eddie ingin melakukan selancar dari atas gunung es. Namun gak jadi mereka lakukan karena mendengar larangan Ellie. Tapi gunung es itu udah pada retak dan malah runtuh, lalu terjadi longsor yang mengenai Ellie dan yang lainnya. Hey! We gotta go! Manny lalu memarahi Eddie dan Crash. Kemudian mereka mencari tempat untuk bermalam. Crash dan Eddie berencana pergi dari Ellie untuk hidup mandiri. Sampai tiba malam hari, mereka udah pada tidur kecuali Manny dan Ellie. Mereka masih berdebat karena kejadian tadi. Ellie berkata possum itu yang menyelamatkan Ellie ketika kecil. Keluarga possum membesarkan Ellie seperti anaknya sendiri. Sekarang semuanya udah pada tidur. Kedua possum ini pamitan sama Ellie. Mereka akan pergi menentukan jalan hidupnya tanpa Ellie. Pagi harinya Ellie terbangun dan menyadari bahwa nggak ada kerusuhan seperti biasanya. Itu artinya nggak ada Crash dan Eddie. Dan ternyata benar saja mereka udah pada pergi meninggalkan Ellie. Lalu Ellie menyalahkan Manny karena kepergian Crash dan Eddie. Tapi Said segera menjadi penengah. Kemudian mereka segera mencari Crash dan Eddie. Dude, we got 9 lives! Oh, come on. Everyone knows that stuff. Sedangkan Crash dan Eddie sekarang merasa senang dan terbebas. Sampai mereka jatuh ke bawah es dan mereka menyadari bahwa mereka pernah ke sana. Ternyata itu adalah jalan menuju dunia yang hilang. Tapi mereka nggak sadar bahwa ada dinosaurus yang membuntuti mereka. Setelah mereka sadar, mereka lari lalu terjatuh dari ketinggian. Get away! Good idea! I volunteer you! Belum selesai guys, sampai di bawah mereka dibuat kagum. Tapi ada laba-laba besar yang mengincarnya. Mereka berdua hampir aja keinjak dinosaurus guys. Beruntung ada seekor musang bernama Buck menyelamatkan mereka. Buck adalah teman lama mereka yang udah lama terpisah. Buck berkata akan mengembalikan Crash dan Eddie kepada Ellie. Karena di sini adalah tempat yang bahaya buat seekor possum. Saat kembali ke pintu keluar, ternyata pintunya udah ditutup sama dinosaurus bernama Orson. Dia ingin menguasai dunia yang hilang ini guys. Kemudian untuk sementara, Crash dan Eddie dibawa ke rumahnya Buck. Hang on, gotta pay the cucumber. Di sisi lain, Ellie, Manny, dan yang lainnya lagi terus mencari Crash dan Eddie yang belum ketemu juga. Namun yang lagi dicari lagi asik di rumahnya Buck.
Raptor suruhan Orson ternyata udah nemuin keberadaan Buck dan Possum. Buck yang lagi sembunyi malah dibuat kacau sama Possum, dan akhirnya terjadilah perkelahian. Sampai suatu ketika ada bau gas yang membuat Raptor itu pingsan. Begitupun dengan Buck. Ternyata itu adalah Z. Dia adalah tim penyelamat bersama Buck waktu dulu. 3 temannya telah kalah sama Orson. Tapi sejak saat itu, Buck dan Z hidup terpisah. Saat sadar, Buck terkejut karena beneran Z yang menyelamatkannya. Lalu mereka berencana bergabung kembali untuk mengalahkan Orson. Orson sekarang mendatangi rumah Buck, tapi di sana memang udah gak ada siapa-siapa. Dia kemudian memarahi raptornya. Lalu dia berencana menambah raptornya lebih banyak lagi untuk menyerang mamalia. Kini Buck dan Z akan menyusun rencana, tapi karena mereka kurang akrab, Buck malah langsung pergi untuk menyuruh mamalia keluar dari tempat itu. Tapi sayangnya Raptor udah datang dan terjadilah perkelahian. Buck disadarin sama Z bahwa Orson udah bawa pasukan lebih banyak. Buck kali ini sadar bahwa dia kalah jumlah. I'm coming for you, Bucky. We'll never defeat Orson. If you keep going Who on... can handle the job? Lalu mereka akan pergi meminta bantuan hewan terbesar. Mereka mengarungi perairan menggunakan perahu tulang. Di perjalanan Z dan Buck selalu berseteru, saling menyalahkan, tapi Chris dan Eddie berhasil jadi penengah. Beralih ke Ellie, dia ternyata masih mencemaskan saudara Possumnya guys. Sedangkan Chris dan Eddie sekarang lagi memimpin perjalanan. Mereka berdua membuat perahu itu tetap di jalurnya, karena Z dan Buck lagi tertidur. Besoknya mereka membangunkan Buck dan memberi dia sarapan. Tapi yang mereka berikan malah buah beracun guys. Mereka berdua juga menangkap katak berapi dan menyemburkan api ke arah Buck. Mereka saat ini telah sampai di tempat tujuan. Buck lalu memanggil teman lamanya untuk meminta bantuan. Ternyata yang datang adalah Mama T-Rex guys. Chris dan Eddie mengenalinya karena pernah bertemu waktu dulu bersama Ellie. Sayangnya T-Rex lagi sakit gigi. Buck berusaha memeriksanya. Kali ini dia harus mencabut giginya T-Rex dan Z membantu membiusnya. Setelah pingsan, Buck segera mencabut giginya. Setelah selesai, mereka kebingungan gimana cara ngebangunin T-Rex. Dan lagi, Orson udah datang dengan pasukan yang lebih banyak. Kemudian, Buck memasukkan sebutir buah yang aku juga nggak tahu itu buah apa guys. Tapi berhasil membuat T-Rex itu terbangun. Namun kayaknya masih terlihat ngantuk guys. over our dead bodies. My plan. Mereka sekarang diserang sama raptor yang lebih banyak. Kemudian terkepung di atas batu. Ada sebuah perdebatan kecil di sini antara Z dan Buck, yang akhirnya membuat Buck mengorbankan dirinya agar semuanya selamat. Buck dibawa ke lubang air sama Orson. Guess who had it? Me. Kemudian Z ngasih tahu Mama T-Rex dan menyuruhnya untuk temuin dia di sana. Semua mamalia pada sembunyi karena ketakutan melihat Orson dan raptornya. Z dan kedua possum juga sedih termenung karena Buck tertangkap. Saat dalam perjalanan menuju lubang air, Chris dan Eddie dilatih Z untuk bisa seperti Buck. Karena untuk sampai ke lubang air, mereka harus melewati sungai raptor. Beralih ke dunia di atas es, Manny, Ellie, dan yang lain masih mencari Chris dan Eddie. Sampai mereka menemukan jejak kaki si possum menuju dunia yang hilang. Balik lagi ke Z dan possum. Mereka bertiga udah sampai di lubang air. Terlihat Buck yang lagi dikurung dan di bawahnya terdapat banyak raptor yang siap menyantap Buck. Berlanjut ke Manny dan yang lain. Mereka udah masuk ke gua, tapi pintu masuk ke dunia yang hilang terhalang oleh batu besar. Mereka mencoba mendorong dan berhasil, tapi batu besar itu malah menggelinding ke arah mereka. Mereka pun lari dan berakhir di dunia yang hilang.
Di sana mereka ketemu sama Mama T-Rex dan dia ngasih tahu tentang kejadian Buck dan Possum. Beralih ke lubang air, serangan pertama dilakukan sama Possum yang menembak raptor menggunakan bambu dan buah kecil. Lalu Z mengeluarkan baunya di depan para raptor. Tapi si Orson ngebakar tali yang ngegantung Buck dan hampir aja terjatuh ke bawah. Di sisi lain, Mama T-Rex lagi lari dengan membawa Manny, Ellie, dan Diego. Tentunya menuju lubang air buat nyelamatin Buck, Z, Crash, dan Eddie. Z yang dikejar-kejar raptor melompat ke kurungan Buck lalu berhasil terlempar ke samping dan kurungannya hancur. Di sini Buck dan Z mulai menyusun rencana. Gak lama kemudian Mama T-Rex dan yang lain datang membantu menyerang para raptor. Crash dan Eddie berhasil mengalahkan beberapa raptor. Wih, suatu keberhasilan bagi mereka berdua tuh. Buck akan menghadapi Orson sedangkan Z akan menyerang para raptor. Saat Orson terpojok, di bawah Crash dan Eddie juga terpojok tuh. Dan Orson lalu menyalakan api, itu tanda bahwa dia menyuruh raptor untuk menyerang Crash dan Eddie. Tapi sebelum mendapat serangan, dengan cerdas Crash dan Eddie juga mengeluarkan api yang berasal dari katak berapi. Otomatis para raptor terpana dengan api yang dibuat sama Crash dan Eddie. Mereka berdua menyuruh para raptor berpura-pura mati. Dan ternyata berhasil, semua raptor pura-pura mati guys. Semua yang ada di sana jadi bangga sama Crash dan Eddie. Habis itu si Orson ditangkap sama burung dinosaurus lalu dilempar. Possum berkata bahwa Orsonlah cemilan buat para raptor. Orson pun dikejar-kejar sama para raptor. Oh, that was hard. Hey, look, please. Boys, that was a fine... Crash! Eddie! Setelah semua selesai, Crash dan Eddie ketemu kembali sama Ellie. Lalu mereka meminta maaf karena pergi tanpa pamit. Tapi Ellie juga meminta maaf. Manny juga minta maaf karena merasa bersalah atas kejadian yang membuat Crash dan Eddie pergi. Mereka berdua izin sama Ellie buat tetap tinggal di sini sama Buck dan Z. Akhirnya Ellie mengizinkan itu. Lalu mereka melakukan salam perpisahan. Dan setelah itu film pun selesai.